Sifat pemarah ternyata adalah turunan dari leluhur kita. Mereka yang secara genetis cenderung pemarah tidak memiliki bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan emosi. Hingga cenderung kehilangan kendali, terlebih jika mereka memiliki masa kecil yang traumatis. Sementara di masyarakat, emosi yang tidak terkendali dapat langsung menyebabkan peningkatan tekanan darah. Benarkah demikian? Ini meskipun marah habis banting-banting botol kayak gini, tapi sebenarnya kita dalam satu ruangan yang memang ini tuh memfasilitasi kita loh untuk kita bisa meluapkan emosi, meluapkan unek-unek marah di kamar di ruang ini. Lihat. Nah, siapa nih yang emosinya lagi menggebu-gebu? Atau mungkin sedang memendam amarah yang sudah lama tersimpan? Rasa-rasanya hampir setiap orang pasti pernah marah dengan alasan yang berbeda-beda. Hal ini wajar, karena marah adalah salah satu bentuk emosional alamiah manusia. Sebagian orang mungkin bisa memendam emosi mereka dan lebih memilih untuk diam ketika sedang marah. Namun bila terus ditahan, amarah bisa saja meledak seperti bom waktu. Dan ini justru sangat membahayakan. Sebuah tempat bernama Break Room di kota Depok, Jawa Barat menjadi tempat melepas amarah dan rasa penat. Di dalamnya banyak perlengkapan safety mulai dari baju wear pack, sepatu boot, sampai helm pelindung. Konsepnya adalah healing dan penyegaran, tapi tentu saja ada syarat dan aturan bagi pengunjung. Batasan umur dan kriteria pengunjung tak bisa sembarangan ikut. Ya, batasannya cuma ada 2 di sini. Pertama memang harus 17 tahun ke atas, yang sudah kita anggap dewasa secara emosional. Kedua, tidak boleh ibu hamil. Karena memang ya banyak permintaan dari ibu hamil karena memang tingkat emosi lebih tinggi, tapi kita tidak memperbolehkan karena itu lebih mementingkan keselamatan ibu dan janinnya pastinya ya, gitu loh. Bebas tapi ada aturannya tetap. Pertama, memang tidak boleh memakai tangan sendiri, harus pakai alat pemukul. Kedua, boleh melempar juga di tempat yang memang sudah kita siapkan. Di dalam sebuah ruang kedap suara, kita bisa jadikan tumpukan barang sebagai target pelampiasan amarah. Dari barang pecah belah sampai elektronik. Di ruang ini pengunjung bisa bebas mencurahkan segala emosi. Setelah pintu ruangan ditutup, permainan pun dimulai. Detak jantung dan adrenalin dijamin meningkat. Selama kurang lebih 30 menit, pengunjung bisa meluapkan emosinya sampai benar-benar lega. Seperti Kay dan Nisa, keduanya memiliki masalah pribadi hingga merasa butuh ruang pelampiasan lantaran tak bisa melakukannya di rumah. Sebel ya, udah bingung gitu berada di hubungan yang toksik gitu, ngerasa dibohongin terus sama pacarku. Aku minta temenin kesini gitu, tapi nggak bisa gitu. Jadi aku bingung mau marah-marah juga pasti salahnya aku gitu. Jadi capek, sesak dadanya. Itu lingkungannya toksik parah. Terus aku juga mau resign nggak bisa, soalnya kan masih butuh juga kan kerjaan itu. Terus teman-teman aku tuh juga nggak ada yang ngedukung gitu. Kayak beneran semuanya toksik banget di situ kan, emosi parah. Selama hampir setengah jam berada di break room, umumnya para pengunjung akan merasa lelah dan berkeringat karena melampiaskan emosi dengan sekuat tenaga. Tapi mereka justru merasa lega, beban pikiran lebih ringan, dan perasaan terasa lebih baik dari sebelumnya. Menyelesaikan sih sebenarnya enggak sih, cuman ya membantu sedikit mengeluarkan emosi lah, meluapkan di sini kan bisa banting-banting botol, mecahin TV segala macam. Lumayan capek ternyata, panas juga. Permasalahan kampus mas, biasa kuliah kedua saya ini kan. Selesai tahun ini sudah lulus, tahun kemarin sih. Cuman ya ada beberapa problem.
Jadi saya harus ngulang kuliah. Meski terlihat ekstrim dan terdengar tak lazim, semua aktivitas yang dilakukan pengunjung dijamin keamanannya. Setiap ruangan sudah dipasang kamera pengawas yang terus dipantau petugas jaga untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Teknik dan standar terapi emosionalnya juga sudah dikonsultasikan terlebih dulu dengan banyak pihak terkait. Kita sudah hampir 4.000 ya. 4.000 orang, 4.000 customer sudah datang di Depok dan Bandung. Banyak sekali ya Mas ya untuk problem-problem yang ada dari kasus rumah tangga, percintaan, tentang ekonomi, pekerjaan. Biasanya ruang lingkupnya hanya seperti itu, tapi walaupun masih banyak sih sebenarnya kalau dari tulisan yang pernah ada di tulisan di sini, saya lihat kayak kasusnya terlalu banyak untuk diceritakan sih. Setiap harinya akan ada tim medis dan psikolog yang bertugas sebagai pendamping para pengunjung. Nah, sebenarnya aktivitas break room bukan sekedar tempat pelampiasan emosi saja, melainkan lebih dari itu. Ruang pelampiasan amarah juga menjadi tempat terapi kepribadian dan kesehatan mental. Biasanya saya hanya menunggu, mengamati customer tersebut gitu. Saya perhatikan jika memang customer tersebut sudah memang tidak kuat gitu kontrol gitu, saya akan mendekat gitu kan. Biasanya sih saya tanya kenapa Kak, ada masalah apa gitu. Biasanya dari situ nanti customernya bercerita gitu kan. Nggak banyak juga yang mereka nangis minta dipeluk gitu kan, minta dipeluk atau ya nangis di bahu gitu sih Mas. Biasanya pukulannya udah mulai ngawur Mas gitu, kayak mulai mengarah ke yang bukan seharusnya titiknya untuk melempar gitu. Terus kayak bener-bener yang udah teriakannya udah kencang banget gitu kan. Ya saya takut terjadi kenapa-kenapa, ya pasti nanti saya deketin gitu sih Mas. Marah adalah emosi yang wajar dan sehat. Marah merupakan respon alami manusia ketika merasa diperlakukan tidak adil, kecewa, khawatir, atau stres. Meski demikian, gejala ini tak boleh dibiarkan begitu saja, tapi harus diluapkan dan diselesaikan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara syaraf-syaraf tubuh, kondisi fisik, dan mental. Memang, pelampiasan amarah atau emosi sangat tidak dianjurkan untuk diselesaikan sembarangan karena bisa berdampak fatal baik diri sendiri maupun orang lain. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melepaskan ketegangan emosi tubuh. Salah satunya dengan gerakan fisik yang terkontrol dengan baik. Jangan sembarangan Mas, jangan pernah melakukan itu di jalanan, di rumah, atau dimanapun, karena itu sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu. Karena kalau kita sampai melakukan kayak banting-banting barang di rumah, itu efeknya akan kemana-mana, nanti bisa jadi salah paham, padahal kita cuma ngelempar satu gelas, tapi nanti orang rumah jadi tersinggung, salah paham, jadi ribut gitu kan. Jadi ya sebaiknya memang dilampiaskan di tempatnya. Karena itulah melampiaskan marah pada tempatnya dengan bantuan ahli bisa menstabilkan tingkat emosi seseorang agar diharapkan orang itu lebih bisa bijak dan bisa mengontrol diri sendiri. Dan ini tentu saja bisa membuat kondisi kejiwaannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Banyak yang menganggap marah-marah langsung menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Mitos ini seringkali membuat orang menjadi takut untuk menunjukkan emosinya. Namun pada kenyataannya marah meningkatkan tekanan darah sementara. Ketika seseorang marah, tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan pembuluh darah menyempit. Hal ini menyebabkan tekanan darah meningkat secara temporer dan normal kembali jika sudah dalam kondisi tenang. Namun, stres yang berkepanjangan dan sering marahlah yang berkontribusi pada peningkatan resiko tekanan darah tinggi. Stres kronis bisa membuat kebiasaan hidup seseorang menjadi tidak sehat, seperti pola makan, merokok, dan kurang tidur, hingga berakhir ke hipertensi.